Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Dong Simin yang tinggal di kota Feng, Provinsi Jiangsu di negara Cina, menjadi viral di sosial media sejak tahun 2021. Dong Simin berusia 56 tahun, dia adalah seorang ayah tunggal dari 8 orang anaknya. Dia juga harus mengurus adiknya yang cacat, juga ibunya yang berusia 80 tahun. Anak-anak di rumah itu berusia antara 10 dan 2 tahun dan pria tersebut sepertinya sedang berjuang untuk keluarganya. Berawal dari membagikan keseharian di aplikasi TikTok, akhirnya konten Dong Simin menarik perhatian banyak TikTokers lainnya untuk memberikan bantuan kepada keluarga tersebut. Diketahui keluarga itu tinggal di rumah yang sangat sederhana dan juga tempat itu jauh dari kota. Di sana menurut Dong Simin, dia harus bekerja dan juga mengurus semua anggota keluarganya. Di musim dingin mereka akan kedinginan dan juga di musim panas mereka akan kepanasan karena saking minimnya alat di rumah mereka. Hampir tidak ada perabotan di dalam rumah tersebut dan anak-anak di sana menggunakan baju yang sama selama berhari-hari. Di samping keadaan yang sangat minim, Dong Simin selalu terlihat bahagia dalam setiap kontennya. Beberapa influencer di negara Cina menyarankan kepada followers mereka untuk mengikuti akun Dong Simin dan juga memberikan sumbangan dana ataupun barang untuk keluarga tersebut. Dalam hitungan beberapa minggu saja, akun Dong Simin sudah mendapat followers lebih dari 2.000 orang. Bahkan beberapa TikTokers mendatangi rumah Dong Simin untuk melihat kebenaran kehidupannya di desa. TikToker itu mengkonfirmasi bahwa apa yang Dong Simin tunjukkan di dalam kontennya adalah kehidupan asli mereka. Dong Simin ketika diinterview oleh salah satu TikTokers, dia mengatakan bahwa penghasilan satu-satunya yang dia dapat yaitu bantuan dari pemerintah sebesar $450. Dong Simin sangat terharu ketika mengatakan bahwa dia berharap bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke fakultas dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Setelah akun media sosialnya menghasilkan uang, Dong Simin memperbaiki sebagian rumah dan kini dia lebih rajin melakukan live streaming dengan menceritakan bagaimana kehidupan keluarganya. Donasi dan pundi-pundi uang pun mengalir deras di akun Dong Simin, namun netizen semakin penasaran dengan ke-8 orang anaknya. Mereka mempertanyakan siapa nama anak-anak di sana dan Dong Simin menjawab bahwa ke-8 orang anaknya itu 7 orang adalah anak laki-laki dan 1 orang adalah anak perempuan. Anak perempuannya itu jika diartikan namanya adalah Silver Phoenix dan anak laki-lakinya dia beri nama Hong Kong, Airspace, Gold, Mountain, Silver Mountain, Treasure dan juga Internasional. Ketika mereka mendengar nama anak-anak tersebut, mereka mengira bahwa Dong Simin sedang bercanda karena biasanya nama-nama dalam tradisi di negara Cina memiliki arti yang baik sebagai tanda keberuntungan mereka. Namun tidak dengan keluarga Dong Simin di mana nama-nama itu memang dia pilihkan untuk anak-anak di sana dengan harapan suatu saat nanti salah satu dari mereka akan menjadi orang yang sukses. Banyak orang juga yang mulai menanyakan kemana ibu dari anak-anak tersebut. Di sana Dong Simin menjelaskan bahwa urusan asmara dia sangat kesulitan mencari pasangan di mana dia single hingga berusia 34 tahun. Setelah itu dia bertemu dengan seorang wanita dan akhirnya mereka menikah hingga memiliki 8 orang anak. Dong Simin tidak mempedulikan aturan negara yang mengharuskan satu keluarga satu anak karena bagi Dong Simin banyak anak adalah suatu rezeki dan akan membawa keberuntungan tersendiri. Dong Simin juga mengatakan bahwa setelah anaknya terakhir lahir, dialah yang mengurus semuanya sendirian.
Namun Dong Simin tidak mau menjelaskan di mana istrinya atau apa yang terjadi. Setiap netizen menanyakan tentang ibu dari anak-anak tersebut, Dong Simin selalu mengalihkan topik pembicaraan. Lalu netizen mengira kemungkinan Dong Simin terlalu banyak menyimpan penderitaan yang kemungkinan istrinya sudah meninggal atau meninggalkan keluarga itu, atau juga kemungkinan istrinya berselingkuh. Maka orang-orang mulai menyimpan pertanyaan tentang istri Dong Simin dan menghargai keputusan Dong Simin yang tidak mau membahas tentang hal tersebut. Pada tanggal 27 Januari di tahun 2022, seorang TikTokers mendatangi rumah Dong Simin untuk melakukan interview dan juga menggalang donasi untuk merenovasi rumahnya. TikToker tersebut melakukan live untuk menunjukkan kepada orang-orang apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga Dong Simin agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia menunjukkan semua sisi rumah tersebut dan juga bagaimana kondisinya. Namun ketika pria itu berjalan keluar rumah, dia melihat ada rumah kecil di samping rumah keluarga Dong Simin dan pria itu mengira rumah tersebut adalah rumah seekor anjing. Di mana rumah itu tanpa pintu dan juga keadaannya sangat rusuh, dan pria itu berjalan mendekati ruangan tersebut. Namun ketika dia melihat seorang wanita yang berdiri di pojokan tembok, pria itu menjadi sangat syok. Wanita itu diikat lehernya dengan rantai dan juga dalam kondisi kedinginan. Suhu di Cina hari itu sekitar 3 derajat Celcius dan wanita itu tidak memakai alas kaki. Bajunya hanya 1 lembar saja dan ruangan itu tanpa pintu. Di lantai ruangan itu terdapat selimut tipis dan juga bubur di mangkok yang sudah dalam keadaan dingin. Wanita itu terlihat sangat tidak normal, di mana sebagian orang mengatakan bahwa wanita itu sudah kehilangan jiwanya. Pandangan wanita itu kosong dan sikapnya yang pasrah menunjukkan bahwa dia tidak punya kekuatan. Wanita tersebut terlihat masih muda, namun giginya tinggal beberapa saja dan diduga itu semua akibat perlakuan kasar atau kekerasan domestik. Di tubuh wanita itu juga terdapat beberapa luka yang diduga akibat dianiaya. Dia juga tidak bisa bicara dengan jelas atau menjelaskan apa yang terjadi. Wanita itu justru menanyakan kepada pria yang menghampirinya apakah dia merasa dingin hingga memakai baju jaket setebal itu. Wanita itu sama sekali tidak tahu seberapa dingin cuacanya hari itu. Penonton live semakin penasaran dengan identitas wanita tersebut dan menyuruh influencer itu untuk segera menelpon pihak kepolisian. Orang-orang juga menanyakan kemana uang donasi dan barang-barang yang mereka sumbangkan jika wanita tersebut tidak bisa mendapat satu jaket ataupun penghangat tubuh. Setelah live itu selesai, banyak orang yang mengeposting ulang hingga akhirnya video itu blow up di sosial media. Inilah obrolan wanita itu dengan influencer yang membebaskan dirinya hari itu. Ketika ditanya siapa namanya, wanita itu menjawab dengan ragu dan juga dengan suara yang tidak jelas. Namun wanita itu mengatakan bahwa rumahnya sangat jauh dan sangat tidak mungkin dia bisa keluar dari rumah suaminya. Menurut ibu Dong Simin, wanita itu dia cuci rambutnya hanya ketika tahun baru Cina saja. Wanita itu juga mengatakan bahwa dunia ini tidak mengharapkan dirinya dan mereka tidak akan membiarkannya pergi. Dia juga menjelaskan tentang ruangan yang dia tempati, di mana di sana penuh dengan pemerkaos. Dari situlah banyak orang yang meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan pengecekan tentang siapa wanita yang ada di rumah Dong Simin. Dong Simin sendiri sepertinya tidak berusaha menyembunyikan keberadaan wanita itu, begitu juga orang-orang sekitar, semuanya pada tahu tentang kondisi dan situasi wanita itu. Beberapa hari setelah influencer itu memposting videonya dan menjadi viral di sosial media, di sana dia menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah istri Dong Simin dan juga ibu dari 8 orang anak di sana. Dong Simin mengatakan bahwa dia menjaga semua keluarganya dengan baik dan dengan donasi yang mereka berikan, Dong Simin berjanji akan menjaga semuanya jauh lebih baik lagi.
Dong Simin juga menjelaskan kenapa dia harus merantai leher istrinya karena menurut Dong Simin, istrinya telah mengalami gangguan mental dan sering menyakiti anak dan juga anggota keluarga lainnya. Maka untuk kebaikan semua orang, Dong Simin memutuskan untuk merantai istrinya di luar rumah. Penjelasan Dong Simin ini menjadi kontroversial karena terlihat dalam video influencer, wanita itu sama sekali tidak melakukan atau menunjukkan tanda-tanda keagresifannya kepada orang lain. Justru sebaliknya, wanita itu terlihat sangat pasrah dan juga terlihat sangat minder. Netizen tidak puas dengan penjelasan Dong Simin dan mereka meminta segera menelusuri asal-usul wanita tersebut. Hebohnya berita tentang wanita yang dirantai di rumah tiktokers itu, sebagian besar video yang diupload di Weibo di-take down oleh pemerintah dan dihapus secara permanen. Banyak teori yang muncul ke publik yang dimana membuat video itu semakin viral hingga internasional. Salah satu teori yang paling dibicarakan di sosial media adalah tentang perubahan aturan pemerintah yang terjadi di tahun 1980. Di mana sebelumnya pemerintah meminta semua daftar nama anggota keluarga, berapa penghasilan mereka, di mana mereka bekerja, dan kemana mereka akan pindah. Namun mulai di tahun 1980, pemerintah memberi kelonggaran kepada warganya dan aturan baru ini digunakan warga pedalaman untuk melebarkan bisnis mereka. Yang dulunya mereka berbisnis menjual makanan ataupun barang, kini bisnis tersebut mereka gunakan untuk menjual seseorang. Kebanyakan yang mereka jual adalah wanita kepada pria yang tinggal di pedalaman ataupun kepada pria yang memiliki kesulitan untuk mendapat pasangan hidup. Jika kalian masih mengingat, Dong Simin berkata bahwa dia single selama 34 tahun dan tiba-tiba dia mendapat seorang istri lalu memiliki 8 orang anak. Pertanyaannya, dari mana asal istrinya tersebut? Terdapat dugaan lagi bahwa wanita itu dipaksa menikah agar Dong Simin bisa mendapat keturunan sebanyak mungkin untuk memperbesar anggota keluarganya. Karena terdapat bukti bahwa kebanyakan wanita yang mereka jual, pembelinya adalah warga yang tinggal di daerah Peng, yaitu di mana Dong Simin tinggal. Wanita-wanita tersebut berasal dari wilayah yang sangat jauh, juga kondisi keluarganya yang sangat miskin. Terdapat laporan di tahun 1985 bahwa banyak wanita desa yang terculik dan pemerintah juga tidak tahu di mana keberadaan mereka. Di tahun 1990, terdapat sekitar 3.000 wanita yang dinyatakan hilang terculik dalam kurun waktu hanya 1 tahun saja. Di tahun 1993, beberapa kasus penculikan dan juga penjualan wanita berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Menurut pengakuan korban, agen hanya menargetkan wanita-wanita dari kalangan bawah dengan kondisi keluarga dan ekonomi yang buruk. Agen tersebut akan menjanjikan sebuah lapangan kerja atau juga mengenalkan kepada pria yang sudah mapan dalam bentuk perjodohan. Setelah mereka dibawa oleh agen, mereka akan dijual ke daerah terpencil sebagai wanita penghibur atau mereka akan dipaksa untuk menikah dengan seseorang di sana. Setelah video tersebut viral, akhirnya pihak pemerintah pun turun tangan untuk melakukan investigasi, namun menurut mereka, wanita tersebut bernama Yang Mausi. Pemerintah menyarankan agar tidak terlalu terbawa emosi atas kasus tersebut karena wanita itu memang telah dinyatakan gila sejak remaja. Pihak pemerintah menjelaskan bahwa Yang Mausi diketahui berasal dari desa Vongkok dan Iyang telah bercerai dari suami pertamanya di tahun 1996. Menurut sanak keluarga Iyang, pada kala itu Iyang menderita gangguan mental dan keluarganya membawa Iyang ke tempat rehabilitas untuk mendapat perawatan. Ketika Iyang dalam pengawasan pihak rehabilitas, suatu hari dia dibawa ke klinik dengan naik kereta api, namun entah apa yang terjadi, setelah mereka turun dari kereta itu, Iyang terpisah dari mereka. Namun anehnya, pihak rehabilitas tidak mengabari keluarga Iyang ataupun melaporkan ke pihak kepolisian.
Diketahui setelah hari itu Iyang tinggal di jalanan selama beberapa waktu, hingga suatu hari ada agen penjualan wanita yang mengambil Iyang dari jalan dan akhirnya menjual ke keluarga Simin. Menurut catatan, Dong Simin dan Iyang telah menikah secara dokumen di tahun 1997 di mana Iyang berusia 24 tahun. Pemerintah sekali lagi menyatakan bahwa Iyang memang didiagnosis sebagai wanita gila. Dan wajar saja jika suaminya melakukan tindakan itu untuk mengikat Iyang agar tidak menyakiti anggota keluarga lainnya. Namun pernyataan pemerintah ini sama sekali tidak diterima oleh warga. Mereka menyuruh pemerintah untuk melakukan tes DNA dari Iyang dengan keluarga Iyang yang asli. Namun pemerintah sama sekali tidak mau melakukan tes tersebut. Jika Iyang memang dinyatakan gila sejak dia remaja, maka anak-anaknya juga harus dilakukan tes kesehatan untuk melihat kejiwaan mereka. Karena tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menderita gangguan mental seperti ibu kandung mereka. Dan jika Iyang memang sudah gila, bagaimana keluarga suaminya membiarkan Iyang hingga melahirkan 8 orang anak? Apakah Iyang dipaksa untuk melahirkan 8 orang anak itu, ataukah dia dengan sukarela melakukan dengan Dong Simin? Banyaknya pertanyaan dari netizen dan minimnya jawaban dari pihak pemerintah, akhirnya beberapa jurnalis menggunakan kekuatan media untuk mencari kebenaran dan juga menelusuri kasus tersebut. Pihak pemerintah di kota Feng menyatakan ke media bahwa mereka mendapat informasi baru bahwa Iyang adalah wanita yang bernama Li Ying. Li Ying adalah gadis muda yang terculik ketika dia berusia 12 tahun dan Li Ying diketahui di rumah Dong Simin. Dia hanya dijadikan sebagai wanita penghibur oleh keluarga Dong Simin dan juga dijual ke tetangga sekitar. Bukan hanya Dong Simin saja yang meniduri Li Ying, namun ayahnya, saudaranya, juga para tetangga di sekitar area itu bisa memakai tubuh korban. Informasi ini didapat dari komunitas di area tersebut. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Dong Simin dan juga bagaimana kondisi Li Ying. Kali ini pemerintah juga tidak mau melakukan tes DNA dari Li Ying dan juga keluarga aslinya. Dong Simin ketika diminta untuk menyerahkan surat pernikahan mereka, ternyata di dokumen tersebut istrinya tidak memiliki nomor identitas. Ketika ditelusuri ke kantor yang mencetak dokumen pernikahan mereka, di sana mereka juga mendapat masalah karena wanita tersebut sama sekali tidak memiliki nomor identitas. Walaupun mereka sudah menikah lebih dari 20 tahun, namun wanita tersebut sama sekali tidak memiliki jejak apapun di database pemerintah Cina. Begitu juga dengan ke-8 orang anak Dong Simin tidak memiliki dokumen ketika mereka lahir dan tidak satupun dari mereka yang menanyakan tentang KTP atau dokumen ibunya. Warga menuntut pemerintah untuk melakukan investigasi kepada wanita yang dirantai di rumah Dong Simin dan untuk mencari tahu siapa identitas aslinya. Jurnalis dan juga netizen di sosial media mengunggah foto anggota keluarga mereka yang telah menghilang dan mereka mencocokkan dengan wajah wanita tersebut. Pada tanggal 17 Februari di tahun 2022, pihak kepolisian di Provinsi Jiangsu membentuk satuan khusus untuk mengusut kasus wanita malang tersebut. Ketika wanita itu dirawat di rumah sakit, beberapa jurnalis berusaha menemuinya untuk melakukan interview, namun jurnalis itu tiba-tiba dinyatakan menghilang dalam kurun waktu seminggu. Mereka tidak bisa dihubungi dan juga tidak ada yang tahu di mana keberadaan mereka. Setelah seminggu kemudian, akhirnya 2 jurnalis itu dibebaskan dan mereka mengatakan ke publik bahwa mereka ditahan oleh pihak tertentu yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Xiaomei berasal dari keluarga yang tidak harmonis di Provinsi Yunnan, di mana orang tuanya telah bercerai dan kala itu Xiaomei tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Rumah asli Xiaomei dinyatakan sangat jauh dari tempat di mana dia ditemukan. Dan itu sangat cocok dengan pengakuan Xiaomei sendiri saat ditanya dari mana asalnya. Kemungkinan dia tidak bisa menyebutkan nama kotanya dengan jelas, namun Xiaomei mengatakan
bahwa rumahnya sangat jauh. Xiaomei adalah anak normal yang tidak memiliki masalah kesehatan ataupun mental, dan di saat Xiaomei berusia 17 tahun, dia menikah dengan seorang yang dijodohkan keluarganya. Namun 2 tahun kemudian, Xiaomei bercerai dan dia kembali tinggal bersama dengan ibunya. Di rumah ibunya itu, Xiaomei diajak oleh tetangganya untuk diperkenalkan kepada pria yang sedang mencari istri, namun ternyata tetangga Xiaomei adalah seorang agen yang sudah berulang kali masuk penjara karena penjualan wanita dan anak-anak. Di bulan Januari di tahun 1998, Xiaomei berusia 21 tahun dan dia dibawa oleh tetangganya dan dijual ke seorang petani. Di sana Xiaomei dijual dengan harga 5.000 yuan, namun di desa tersebut Xiaomei hanya bertahan selama 4 bulan. Xiaomei melarikan diri dan berjalan sepanjang 600 km dan setelah sampai di kota, Xiaomei diculik oleh seorang agen dan kini dia dijual lagi kepada seorang pemilik restoran. Namun di sana, Xiaomei hanya dipakai selama sebulan. Dari sana Xiaomei dijual lagi kepada seorang agen dan kini dia dibeli oleh seorang tukang bangunan. Setelah beberapa minggu pria itu tidak suka dengan Xiaomei dijual lagi kepada orang lain. Namun di bulan Juli di tahun 1998, Xiaomei dibawa ke kota yang bernama Feng dan di sana Xiaomei dibeli oleh ayah kandung Dong Ximin. Di rumah Dong Ximin, Xiaomei diganti namanya dengan julukan Iyang atau Liying. Sedang di tahun 2000, Dong Ximin meminta kepada pihak pemerintah lokal untuk membuatkan identitas palsu Xiaomei agar mereka bisa menikah dan Xiaomei memiliki kehidupan barunya. Semua orang di desa itu tahu apa yang mereka lakukan dan itu mereka anggap normal karena mafia dan pelaku kriminal telah mendominasi area tersebut. Terdapat bukti bahwa Xiaomei melahirkan anak pertamanya di rumah sakit, namun di sana mereka tidak ada yang menanyakan identitas ataupun dokumen asli Xiaomei. Pada saat itu karena peraturan pemerintah hanya memperbolehkan satu keluarga satu orang anak, maka pihak rumah sakit memasang alat kontrasepsi yang berbentuk IUD di rahim milik Xiaomei. 10 tahun kemudian, IUD itu sudah habis masa aktifnya dan akhirnya Xiaomei melahirkan 7 orang anak lagi dengan jarak satu anak dengan lainnya hanya sekitar 14 bulan saja. Di sana tidak ada yang mau mengatakan berapa lama Xiaomei dirantai di ruangan tersebut. Untuk membuktikan bahwa wanita itu adalah Xiaomei, pemerintah menemui saudara seibu Xiaomei untuk mereka melakukan tes DNA. Namun setelah dilakukan tes, pemerintah memutuskan tidak mau mengumumkan hasilnya ke publik. Namun pemerintah meyakinkan bahwa wanita tersebut dia adalah Xiaomei. Netizen juga mencocokkan umur dan situasi Xiaomei, di mana saat dia meninggalkan rumah keluarganya, dia berusia 21 tahun, dan di saat dia melahirkan anak pertamanya, Xiaomei berusia 23 tahun. Begitu juga saat Xiaomei berusia 33 tahun, dia mulai melahirkan lagi karena alat kontrasepsinya sudah tidak aktif. Dan 10 tahun kemudian, di saat Xiaomei berusia 43 tahun, dia sudah melahirkan 7 orang anak. Semua keadaan itu sangat cocok dengan informasi yang diberikan oleh keluarga Xiaomei. Walaupun sudah jelas Xiaomei adalah korban, namun Dong Ximin dan keluarganya mereka tetap dinyatakan bebas. Tidak satupun dari mereka yang ditangkap oleh polisi ataupun mendapat tuntutan atas apa yang mereka lakukan. Setelah kasus ini viral, Dong Ximin justru mendapat jabatan dari pemilik sebuah perusahaan perjodohan yang dimana Dong Ximin dijadikan seorang ambasador dan juga mendapat gaji yang besar. Desakan masyarakat kepada pemerintah Cina untuk menyelesaikan kasus Xiaomei mendapat banyak perhatian publik. Hingga pada akhirnya di bulan Februari di tahun 2022, Dong Ximin ditangkap polisi. Xiaomei dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan dan setelah Xiaomei dirawat di klinik psikiater, di bulan Maret di tahun yang sama, Xiaomei dinyatakan sembuh. Xiaomei dijaga oleh anak pertamanya yang telah berusia 20 tahun dan di bulan April di tahun 2023,
Dong Simin dibawa ke pengadilan. Dong Simin didakwa sebagai pelaku penculikan, pemenjaraan ilegal, penjualan manusia, dan juga penyiksaan. Di pengadilan, Dong Simin menyatakan bersalah dan menyesali semua perbuatannya, dan di sana Dong Simin dijatuhi hukuman selama 9 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Penyidik terus mengusut kasus Xiaomei hingga akhirnya orang-orang yang telah menjual Xiaomei dan juga orang-orang yang membiarkan korban di dalam rumah Dong Simin, mereka semua ditangkap polisi. Mereka semua mendapat hukuman antara 11 bulan sampai 8 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.